Perkenalkan, saya Dr. Sultan. Oke. Saya dari Unismu angkatan 2017. Oke. Salam kenal, Dek. Oke, saya akan membawakan materi pertemuan 3 special sense dan kelainan refraksi. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kelainan refraksi itu merupakan suatu kompetensi tingkat 4. Oke. Nah, teman-teman, setidaknya teman-teman sudah tahu bagaimana media refraksi itu atau bagaimana suatu proses penglihatan. Oke. Nah, proses penglihatan itu dimulai dari suatu kornea. Kemudian dari kornea dia menuju ke humor aqueous. Kemudian dari humor aqueous cahaya akan diteruskan sampai ke daerah lensa. Kemudian dari lensa itu akan diteruskan di vitreous humor. Kemudian setelah vitreous humor, dia akan jatuh dan akan dipersepsikan di retina. Nah, yang saya mau tanyakan, deh, kalau teman-teman tahu di mana korteks penglihatan, di lobus apa orang dapat mempersepsikan penglihatan? Ada yang tahu di mana lobus penglihatan, deh? Jadi setelah dia di retina, dia akan diteruskan ke daerah korteks penglihatan. Di mana? Di bagian lobus occipitalis. Ke dalam area Brodmann 17. Nah, jadi ingat saja, Dek, penglihatan itu dimulai dari kornea dan cahaya akan jatuh di retina. Kemudian dia akan dipersepsikan di korteks occipitalis area Brodmann ke 17. Nah, jadi nantinya teman-teman kalau kita berbicara tentang penglihatan, Dek, maka teman-teman singkatannya itu adalah Calvin. Nah, jadi kalau teman-teman lupa bagaimana suatu proses penglihatan, Calvin. K itu kornea, A humor aqueous, L itu dia lensa, V vitreous humor, kemudian N itu dia retina, kemudian dia akan diteruskan ke korteks occipitalis area Brodmann ke 17. Nah, kita akan selanjutnya belajar tentang kelainan refraksi. Nah, pemeriksaan sederhana untuk melihat kelainan refraksi, mungkin teman-teman sudah melakukan pertemuan terkait dengan kelainan refraksi mungkin di tempat kampusnya. Jadi, pemeriksaan sederhana untuk melihat adanya suatu kelainan refraksi yaitu dengan pemeriksaan namanya Snellen chart. Nah, jadi Snellen chart ini merupakan suatu pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi adanya suatu kelainan refraksi. Nah, untuk dikatakan dia suatu visus yang normal, artinya visus itu artinya penglihatannya, kelainan refraksinya. Jadi dikatakan dia visus normal kalau visusnya 6/6 atau 20/20. Artinya pasien dapat melihat dari jarak 6 meter atau sekitar 20 kaki dengan orang normal dengan melihat jarak 6 meter ke 20 kaki. Nah, jadi teman-teman ingat deh, visus yang normal itu adalah 6/6 atau 20/20. Nah, pemeriksaan kedua itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan pinhole. Nah, pemeriksaan pinhole ini memiliki suatu prinsip di mana memfokuskan sinar yang masuk sehingga mengurangi efek kelainan pembiasan sinar pada mata. Jadi pada saat tadi proses penglihatan itu, efek yang ditimbulkan daripada pinhole ini akan mengurangi suatu efek pembiasan pada mata. Nah, kalau pasien otomatis dia kelainan refraksi diberikan pinhole, otomatis visusnya meningkat. Kalau orang yang bukan kelainan refraksi diberikan pinhole, otomatis visusnya tetap meningkat. Karena
karena dibiaskan cahaya pada saat proses melihat atau proses penglihatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang disebut dengan miopia dan hipermetropia. Oke, sebelumnya saya akan kasih dulu sebuah pemahaman terkait dengan miopia dan hipermetropia. Oke, nah sekarang kalau saya berbicara tentang miopia, oke, nah miopia itu cahayanya jatuh di depan retina atau cahayanya jatuh di belakang retina, deh? Ada yang tahu? Kalau miopia, kalau miopia di depan kan. oke, mantap. Nah, mantap, Fauzi. Jadi kalau dia miopia itu kita sebut sebagai rabun jauh. Nah, kenapa? Oke, jadi normalnya tadi kita sudah belajar tentang proses penglihatan. Oke, nah ketika cahaya itu dibiaskan oleh media refraksi, dia itu harusnya jatuh tepat di bagian retina, sehingga cahaya itu bisa dipersepsikan suatu benda oleh bagian otak pada bagian occipitalis area Brodmann 17. Nah, ini yang normal. Kalau pada kasus miopia deh, oke, ada tiga yang bermasalah. Yang pertama, aksialnya, oke, ya saya praktekin. Tes, kalau begini kedengaran dengan jelas juga suaranya. Tapi iya, Kak. Oke, nah jadi ada tiga yang bermasalah kalau kita menyatakan dia suatu miopia. Nah, jadi apa itu? Yang pertama aksisnya. Yang kedua, oke, kita berbicara tentang kurvaturanya. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang indeks biasnya. Oke. Nah, sekarang harusnya kalau aksisnya pada kasus miopia, atau aksis itu dek adalah bagaimana media refraksi melakukan suatu pembiasan di retina. Harusnya kalau dia aksisnya pada miopia dek lebih panjang atau dia lebih pendek sehingga cahaya jatuh di retina. Aksisnya dia lebih panjang atau lebih pendek dek? Ada yang tahu? Logikanya kalau misalnya tadi Fauzi sudah bilang, miopia itu kan dia rabun jauh. Cahaya jatuh di depan retina. Artinya aksisnya ini pasien, dia lebih panjang atau dia lebih pendek? Lebih panjang, Kak. Aksisnya lebih panjang. Oke. Jadi aksisnya itu dia lebih panjang. Nah, sekarang kurvaturanya. Kurvaturanya itu dia lebih panjang atau dia lebih pipih. Jadi maksudnya kalau orang yang normal begini, dia itu kurvaturanya lebih pipih atau dia lebih panjang, deh. Ada yang tahu? Jadi kalau dia orang dengan miopia, begini ki gambarannya. Nah, tadi yang seperti dibilang Fauzi, jadi cahaya itu jatuh di depan dari retina.
Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang miopia, Dek, jadi aksisnya dia itu lebih panjang. Oke. Kemudian kurvaturanya itu dia lebih pipih dan indeks biasnya lebih besar. Jadi kalau kita berbicara tentang miopia, Dek, oke, maka cahaya ini jatuh di depan retina. Oke. Nah, jadi pada saat kita mengetahui dia miopia, dia rabun jauh, maka patofisiologinya itu aksisnya lebih panjang, kurvaturanya dia lebih pipih, dan indeks biasnya lebih besar. Cahaya jatuh di depan dari retina. Oke, kalau kita berbicara tentang miopia. Nah, pada pasien dengan miopia, Dek, oke, dia menggunakan lensa, oke, sferis negatif terkecil, oke, terkecil yang memberikan visus terbaik, oke, memberikan visus terbaik. Contoh, pasien dengan lensa sferis negatif minus 1,00, visusnya 6/6. Dengan lensa minus 0,75, visusnya itu menjadi 6/9. Dengan lensa minus 1,25, visusnya menjadi 6/6. Artinya kalau misalkan berdasarkan definisi ini, Dek, memberikan visus terbaik dengan lensa sferis terkecil, maka lensa yang mana kita sarankan pada pasien? Minus 1,0, minus 0,75, atau minus 1,25? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira. Kan di sini dibilang lensa sferis negatif terkecil yang memberikan visus terbaik. Visus terbaik tadi 6/6. Nah, kira-kira dari ketiga ini datang pasien ke kita, yang mana kita sarankan pasien untuk ambil lensa kacamatanya? Minus 1, minus 0,75, atau minus 1,25? Tapi minus 1 mungkin, Kak. Mantap. Alasannya, Zara, kenapa kita pilih minus 1? Kenapa bukan minus 1,25? Tapi Kak, karena dia itu lensanya lebih kecil 1,00 dibanding 1,25 kan prinsipnya Kak mengambil lensa yang lebih kecil, Kak. Mantap. Oke, cocok ya yang dia bilang Sarah. Jadi lensanya itu akan dia lebih kecil. Nah, oke. Nah, jadi yang kita ambil prinsipnya itu lensa sferis negatif terkecil akan memberikan visus terbaik. Jadi pada pasien dengan miopia itu, Dek, oke, aksis bola matanya itu dia begini, Ki. Makanya dia lebih panjang. Nah, dan kurvaturanya itu, kurvatura ini adalah jaraknya. Jadi pada saat dia pembiasan, dia cahayanya jatuh di depan retina. Nah, ini kalau kita berbicara tentang miopia. Oke, paham? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang konsep dari suatu hipermetropia. Nah, kalau dia hipermetropia, oke, kalau dia hipermetropia, maka ini yang kita sebut dengan rabun dekat. Oke. Nah, kalau dia pasien dengan hipermetropia, otomatis ada 3 juga patogenesisnya. Mulai dari aksisnya, mulai dari kurvaturanya, dan mulai dari indeksnya. Oke. Nah, sekarang kalau aksisnya kira-kira hipermetropia, dia lebih panjang atau lebih pendek, Dek? Logikanya. Kalau hipermetropia itu cahaya jatuh di depan retina, tepat di retina, atau di belakang retina? Tapi di belakang retina. Mantap, di belakang retina. Oke.
Artinya Mila, kalau misalnya Dek dia di belakang retina, artinya aksisnya lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek. Mantap. Oke. Jadi pada saat kita gambarkan bola mata pada orang yang hipermetropia, itu dia aksisnya lebih pendek. Jadi cahaya itu akan jatuh di belakang daripada retina, Dek. Nah, ini retina, ini cahaya karena aksis bola matanya dia lebih pendek. Oke. Jadi dia lebih pendek, kemudian kurvaturanya dia kurang pipih. Oke. Dan indeks biasnya itu pada pasien adalah turun. Nah, prinsipnya kalau kita berbicara tentang hipermetropia, maka dia ini menggunakan lensa sferis, oke, positif terbesar. Terbaliknya tadi kalau kita berbicara tentang miopia atau lensa sferis positif terbesar memberikan visus terbaik. Oke, memberikan visus terbaik. Contoh, pasien datang ke kita plus 1,0, visusnya 6/6. Plus 1,25, visusnya 6/6. Visusnya dengan plus 0,75, 6/6. Maka yang mana kita ambil visusnya di pasien ini, Dek? KBE yang 1,25 Kak. Mantap. Nah, itu perbedaannya antara miopia dan hipermetropia. Oke. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan konsep miopia dan hipermetropia, Dek? Nah, sekarang sudah mulai paham ya terkait dengan kedua konsep itu supaya kita tidak belajar berdasarkan saja slide, jadi kita berbicara tentang konsep. Nah, ya, jadi saya bahaskan nih, miopia itu rabun jauh, sinar jatuh di depan retina. Nah, jadi patofisiologinya sumbu matanya dia lebih panjang atau yang kita sebut dengan aksisnya, dan indeks biasnya tinggi atau terlalu kuat. Nah, jadi adanya perubahan daripada kurvatura, indeks bias, dan perubahan aksis bola mata yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Nah, miopia ini ada terbagi atas miopia ringan, miopia sedang, dan miopia berat. Nah, pada kasus miopia berat itu bisa sampai lebih dari minus 6,0 pada saat diukur lensanya. Ada yang tahu deh, kira-kira komplikasi miopia yang tinggi itu apa? Ada yang tahu? Kalau pada pasien dengan eh, miopia itu apa komplikasinya? Yang tinggi contohnya. Jadi Tapi pada Heeh, ablasi retina. mantap. Ablasio retina yang rekmatogen atau non rekmatogen? Yang rekmatogen. Mantap. Nah, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya suatu ablasio retina yang sifatnya rekmatogen kalau dia miopia berat. Nah, moderat itu dia minus 3 sampai dengan minus 6,00 dan ringan itu minus 3,0. Jadi ingat, tata laksananya, pasien diberikan lensa sferis negatif terkecil karena dia tadi kurvaturanya dia panjang dan cembung, maka kita berikan lensa yang cekung. Jadi cembung dilawan cekung itu, maka dia akan memberikan suatu penglihatan yang terbaik. Nah, kemudian setelah itu mengurangi derajat kelempungan. Yang pertama, bisa dilakukan keratotomi radial, bisa dilakukan LASIK atau clear lensa extraction. Tapi sekali lagi deh, ini untuk miopia dan hipermetropia, kompetensinya itu jarang ditanyakan terkait dengan tata laksananya. Setidaknya teman-teman tahu apa itu miopia, patogenesisnya, lensa apa yang digunakan, dan derajat daripada miopia.
Jadi pada pasien bisa menyebabkan terjadinya suatu ablasio retina yang sifatnya rekmatogen. Jadi putus lapisan retinanya dan bisa menyebabkan terjadinya suatu makular disease. Nah, hipermetropia sendiri itu dia rabun dekat. Nah, di mana sinar jatuh tadi di belakang retina. Nah, dikaitkan juga sama ada perubahan kurvatura, indeks bias, dan perubahan aksis bola mata. Nah, perbedaannya, derajatnya kalau dia berat, lebih daripada 5 dioptri, sedang 2-5 dioptri, dan ringan sampai dengan 2 dioptri. Nah, jadi pada kasus ini, dia bisa menyebabkan terbentuknya suatu glaukoma sekunder. Oke. Nah, sekarang komponen daripada hipermetropia saya akan jelaskan lagi sebagai suatu konsep. Oke. Nah, saya akan jelaskan lagi sebagai suatu konsep. Nah, yang pertama ada yang kita sebut dengan hipermetropia manifest. Jadi lensa konveks, oke, lensa konveks dengan positif terbesar memberikan visus 6/6. Oke. Kalau dia disebut dengan hipermetrop absolut, oke, lensa konveks dengan positif terkecil, oke, memberikan visus 6/6. Oke, memberikan visus 6/6. Oke, perhatikan kini Dena, ada yang disebut dengan manifest dan ada yang disebut dengan absolut. Jadi kalau dia manifest, lensa yang positif terbesar memberikan visus 6/6. Kalau absolut, maka lensa terkecil yang memberikan visus 6/6. Nah, kalau dia kita sebut dengan suatu hipermetropia fakultatif, oke, selisih antara manifest dikurang absolut. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Pasien datang dengan keluhan rabun dekat. Setelah dikoreksi dengan lensa plus 1,00, visusnya menjadi 6/6. Dengan lensa minus plus 1,25, visusnya menjadi 6/9. Dengan lensa plus 1,50, visusnya menjadi 6/6. Nah, pertanyaanku, yang mana termasuk hipermetropia manifest? Yang mana termasuk hipermetropia manifest di situ, Dek? Sampai yang 1,5, Kak. Mantap, yang 1,5. Kalau yang ditanyakan, yang mana hipermetropia fakultatif plus berapa hipermetropia fakultatif? Yang 1,25, Kak. Fakultatif, selisih antara manifest dikurang dengan absolut. Kalau dia hipermetropia absolut, yang positif berapa, Dek? Plus yang 1, Kak. Ya, yang 1. Jadi kalau ditanya hipermetropia fakultatif, positif berapa nanti hasilnya? 0,5. Nah, positif 0,50. Ada yang mau bertanya, Dek? Ada yang kurang jelas? Nah, ini kadang ditanyakan dalam bentuk jenis hipermetropia. Oke. Nah, kalau dia hipermetropia yang total diperoleh dengan cara melumpuhkan suatu musculus ciliaris. Oke, tapi visusnya bisa mencapai 6/6. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang manifest.
kemudian manifest absolut, dan manifest fakultatif. Oke? Jadi teman-teman, ada yang dengan cara dilumpuhkan namanya hipermetropia total. Jadi visusnya mencapai 6/6 dengan pemberian sikloplegic. Jadi dilumpuhkan musculus ciliarisnya menggunakan suatu sikloplegic. Oke? Nah, supaya teman-teman tidak bingung tadi yang mana manifest, yang mana absolut, dan yang mana fakultatif. Oke? Nah, jadi musculus ciliaris ini dia akan berkontraksi, oke? Dia akan dikontraksikan oleh ditarik namanya sama zonula sinii. Ketika pasien dapat melihat dan terjadi suatu akomodasi, maka lensa mata itu akan lebih cembung untuk melihat daripada suatu keadaan yang dekat dan lebih cekung apabila dia melihat suatu keadaan yang jauh. Oke? Nah, ada yang mau bertanya terkait dengan miopia dan hipermetropia? Saya persilahkan deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam presbiopia. Jadi kalau kita bukan persbiopia deh, nah. Jadi jawabannya, jadi namanya itu adalah presbiopia. Jadi presbiopia ini merupakan suatu kelainan degeneratif. Jadi hilangnya kemampuan akomodasi mata secara bertahap. Nah, presbiopia ini deh dimulai daripada usia 40 tahun. Ingat, ini yang menjadi kata kuncinya. Pasien datang dengan keluhan sulit untuk melihat dekat, kemudian usianya sudah lebih daripada 40 tahun. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan presbiopia ini, dia merupakan suatu penyakit degeneratif usia 40 tahun, karena pada saat sudah termasuk ke dalam usia degeneratif, maka otot lensanya itu sudah mengalami terjadinya suatu kekakuan dan terjadinya suatu sklerosis, sehingga menyebabkan elastisitas daripada kapsul lensa dan terjadi suatu kemampuan daripada akomodasi. Nah, yang sering masuk ke dalam soal presbiopia adalah pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya namanya pemeriksaan Jaeger chart atau kartu Jaeger untuk melihat disuruh membaca pada pasiennya. Oke? Ketika dia bisa membaca 20 daripada bacaan ini, maka kita sebut dengan visusnya 20/20. Oke. Nah, untuk tata laksananya dia menggunakan suatu lensa plus atau konveks atau cembung karena dia kan kelainannya karena adanya suatu gangguan daripada rabun dekat. Nah, kalau dia dimulai daripada 40 tahun, maka kita mulai 1 dioptri. Naik 5 tahun, naik juga 0,5. Naik 5 tahun, naik lagi 0,5. Naik 5 tahun, naik lagi menjadi 0,5. Nah sekarang pertanyaanku, berapa maksimal lensa pada kasus presbiopia? Kalau usianya 65 tahun, berapa kira-kira deh? Kalau dia HBK usianya di ya. atas, berapa deh Nabila? HBK plus 3 Kak. Ya, jadi setelah usia 60 tahun, mau dia 65 tahun, mau dia 70 tahun, mau dia 80 tahun, paling maksimal dia plus 3 dioptri. Oke. Nah, ingat ini dah. Ini merupakan suatu lensa yang paling maksimal. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut sebagai suatu astigmat. Nah, astigmat ini suatu kelainan di mana cahaya jatuh dua di bagian belakang daripada retina. Nah, jadi terfokus kedua cahaya lebih dari satu titik di retina. Normalnya itu harusnya cuma satu cahaya jatuh tepat di bagian retina. Kalau astigmat dia ini jatuh pada dua cahaya. Nah,
Ada beberapa jenis astigmat. Astigmat korneal, jadi adanya suatu abnormalitas, terbentuk suatu kurvatura kornea, membentuk suatu silinder. Astigmatisme lentikular, jadi kelainan pada lensa, ataupun kurvatura, ataupun didapatkan adanya kelainan pada indeks refraksi. Dan yang ketiga, astigmatisme retinal, akibat adanya suatu gangguan abnormalitas pada daerah makula. Nah, gejalanya astenopia, jadi pasien itu matanya dia lelah. Kemudian pandangannya ganda atau yang kita sebut dengan diplopia. Jadi visusnya tidak dapat dikoreksi sempurna dengan hanya suatu lensa sferis saja. Oke. Nah, teman-teman, saya mau kasihkan mengerti ini. Nah, mau kasih mengerti ini. Oke. Yang mana dibilang astigmat simplex, yang mana dibilang astigmat kompleks. Oke. Nah, sekarang perhatikan Ki, karena ini yang menjadi suatu poinnya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya membahas astigmat, Dek? Silakan. Nah, astigmat. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa astigmat itu dia cahaya jatuh di 2 titik di retina. Nah, sekarang pertanyaanku, ada mungkin yang pakai kacamata di sini deh. Orang yang astigmat pakai lensa apa? Lensa sferis positif kah? Negatif kah? Atau lensa apa namanya? Ada yang tahu? Kalau orang dengan astigmat, dia pakai lensa apa? Pernah dengar lensa silinder? Nah, jadi pada kasus astigmat itu dia menggunakan lensa silinder, oke? Atau C kita sebut. Nah, sekarang kalau ada astigmat yang cuma punya silinder baik positif atau negatif, namanya itu astigmat simplex. Oke. Nah, kalau ada pasien silindernya, terus ada juga permasalahan pada lensa sferisnya. Kalau dia tandanya sama, oke. Kalau dia tandanya sama, silindernya positif, sferisnya positif, silindernya positif, ataukah sferisnya negatif, silindernya negatif. Namanya itu suatu astigmat kompositus atau nama lainnya astigmat kompleks atau compound. Oke. Nah, kalau dia berbeda antara silinder dan sferis, contoh, sferisnya negatif, silindernya positif, ataukah sferisnya positif, silindernya negatif. Nah, ini yang kita sebut dengan beda tanda. Oke. Maka kalau dia sferisnya sama angkanya dengan silinder, misalnya sferisnya +1, silindernya sferisnya +1, silindernya -1, maka yang kita tidak perhitungkan tandanya antara positif maupun negatif. Yang kita perhatikan adalah angkanya. Kalau dia sama-sama 1, maka sferis sama dengan silindernya, maka kita sebut dia sebagai suatu astigmat simplex. Oke. Kalau dia sferisnya lebih besar daripada nilai silindernya, namanya astigmat kompleks. Oke. Kompleks atau kompositus. Kalau dia silindernya lebih besar daripada sferisnya, maka namanya astigmat mixtus. Oke. Jadi ada 3. Nah,
Ingat nah, tanpa melihat pandang. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat nilai sferisnya. Kalau dia positif, maka kita tambahkan saja contoh astigmat kompleks hipermetropia. Kalau dia sferisnya negatif, maka di belakangnya ditambah kata-kata miopia. Nah, sekarang pertanyaanku, ada yang mau coba jawab? Silindernya plus 2, sferisnya minus 5. Ini astigmat apa namanya, Dek? Mix, Kak. Kenapa mix? Tadi saya bilang tanpa melihat tandanya. Kalau kita berbicara yang ini, Dek. Jadi mau Cabe. dia minus 5, mau dia plus 2, tidak kita hiraukan itu plus dan minusnya. Yang kita perhatikan adalah angkanya. Nah, jadi kalau dia silindernya plus 2, sferisnya minus 5, apa namanya astigmatnya? Cabe, Kak. Kompon, Kak. Oke, astigmat, kompon atau kompleks, miopia atau hipermetropia. Cabe, Kak. Miopia, Kak. Mantap, Nabila. Oke, nah seperti itu. Sekarang contoh soal lagi. Silindernya plus 2, sferisnya minus 1. Ini astigmat apa namanya? Ada yang Cabe, tahu? Kak. Astigma mix. Ya, betul deh. Astigmat mixtus. Oke, mantap ya. Ini cara cepatnya untuk paham ini suatu astigmat. Karena jujur deh, ini materi yang lumayan rumit dan susah. Nah, sekarang sferisnya plus 3. Silindernya plus 3. Sferisnya plus 3. Astigmat apa namanya ini? Simplex, Kak. Oke. Oke. Astigmat, simplex, kasih lengkap deh. Hipermetrop atau miopia? Hipermetrop. Oke. Hiper. Sorry. Apakah ini kita sebut dengan suatu simplex? Silinder dan sferis sama tanda. Apakah dia masuknya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, Dek? Kanan, Kak. Nah, berarti astigmat apa namanya? Kompleks. Ya, astigmat kompleks hipermetropia. Kompleks hipermetropia. Sekarang, kalau dia silindernya minus 3, sferisnya plus 3. Ini baru apa diagnosisnya? Kompleks, Kak. Ya, astigmat simplex hipermetropia. Oke. Sekarang, ada yang masih bingung ya? Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang masih bingung, Dek? Tapi Kak, Ada boleh dijelaskan ulang yang bagian kompleks, Kak. yang berbeda tanda atau yang sama tanda, Dek? Yang berbeda tanda, Kak. Oh, yang ini ya, yang kompleks. Jadi, kalau ada berbeda tanda antara sferis sama silinder, kalau dia sferisnya positif dan silindernya negatif atau sferisnya negatif, silindernya positif, kebalikannya saja. Kalau dia seperti itu, maka dia masuk ke dalam 3 kriteria ini. Yang kita perhatikan adalah angkanya tanpa melihat dia negatif atau positif. Misalnya, contohnya kompleks. Sferisnya plus 4, silindernya minus 2. Nah, yang mana besar deh? 4 atau 2? 4, Kak. 4. Toh? Nah, 4 lebih besar daripada 2. Berarti dia masuk ke dalam astigmat kompleks hipermetropia.
miopia. Oke. Ada yang kalian masih bingung lagi? Apakah sudah jelas, Dek, tadi? Iya, jelas nih, Kak. Makasih, Kak. Bayangkan kalau kalian cuma saya bacakan yang seperti ini, Dek. Nah, astigmat kompleks severisnya negatif, silindernya negatif. Astigmat hipermetropia kompleks, severisnya positif, silindernya positif. Ini kan bingung. Apa yang dimaksud simplex, apa yang dimaksud kompleks, dan apa yang dimaksud dengan mix. Toh? Maka tadi yang saya sudah jelaskan, Ki, perhatikan, Ki. Dia maksudnya simplex, itu dia lebih gampang cara mengapalnya karena berdasarkan daripada bagan. Oke? Nah, tata laksananya diberikan lensa silinder dan lensa kontak. Pemeriksaan penunjangnya retinoskop dan Placido Dix test. Oke? Nah, oke. Anisometropia. Nah, jadi pada kasus anisometropia terdapat adanya suatu perbedaan kekuatan refraksi